Apa betul 73 satu yang selamat? Lalu bagaimana cara memahaminya? Nah, di sini. Berkaitan dengan ragam matan hadis iftiraqul ummah, dikenal juga dengan hadis ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam sebuah jurnal penelitian, Sa'adah Mariyati dan kawan-kawan dari UIN Fatwa Mati Soekarno Bengkulu, beliau melakukan penelitian terhadap hadis iftiraqul ummah, menemukan 19 hadis. Berapa? 19 hadis. Abu Muhammad Waskito di dalam bukunya Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara, di halaman 11 beliau menyebutkan ada 15 hadis iftiraqul ummah. Lalu bagaimana menurut Yuni Marfu'ah dalam bukunya Manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau juga melakukan penelitian. Nah, jadi ada yang menyebut 9 hadis, ada yang menyebut 15 hadis, ada yang menyebut 19 hadis. Ya, makanya hati sama orang yang cuma Islam formalis, Islam tekstualis. Begitu mendengar satu hadis, ya inilah yang paling benar menurut ustadznya. Na'udzubillah min hadirin rahimakumullah. Ini ragam penelitiannya. Nah, ini dari 9 hadis. Ini makanya kalau mau jadi umat yang baik itu jangan jadi Islam formalis atau Islam tekstualis. Harus diperbandingkan. Ada hadis yang redaksinya ma analaihi wa ashabi ma anail yauma wa ashabi. Yang kedua hadis yang menggunakan redaksi al-jamaah. Yang ketiga hadis yang tidak menggunakan kelompok tertentu. Ini ada 3 kualifikasi. Ya, kalau hadis itu harus dikaji. Nah, ini hadisnya. Hadis yang menggunakan redaksi ma analaihi wa ashabi dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israil, sesungguhnya kelompok Bani Israel, kaum Bani Israel tafarraqat, terpecah belah, ala fintai wa sab'ina millah, 72 golongan. Di orang-orang Bani Israel terpecah 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala salasa wa sab'ina millah, dan umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya itu masuk neraka, illa millata wahidah, kecuali hanya satu golongan. Seorang para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok di mana aku berada di dalamnya dan para sahabatku ada di dalamnya. Itu kelompok firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, hanya satu golongan. Ini teks hadisnya begitu. Kira-kira kalau saya nanya nih Bu, Pak, Bu, 73 golongan, satu yang selamat, berarti berapa yang tidak selamat? 72. Jadi antara yang masuk neraka dengan yang masuk surga, banyakan yang mana? Neraka. Masuk? Apa iya? Nah, ini kan problem. Maka kalau menggunakan teks hadis ini, umpama saya ini ustadz dari kelompok yang begituan, kelompok yang mankul,
pasti saya katakan semua masuk neraka, hanya kelompok kita yang masuk surga. Betul? Akan ngomong begini karena ini, kalau ini dibaca begini namanya Islam tekstualis. Tega-teganya Muslim yang lain dianggap masuk surga, orang yang beriman lain dianggap masuk neraka. Tega-teganya 72 kelompok masuk neraka, hanya kita yang masuk surga. Surga itu luas. Maka seorang kelompok yang dari kelompok ini dia bilang, saya dulu waktu zaman jahiliyah, dia bilang begitu, saya itu pernah menjadi panitia seleksi masuk surga. Ada, namanya siapa? Ken Setiawan. Ken Setiawan bilang, dulu waktu saya zaman jahiliyah, saya pernah menjadi panitia seleksi masuk surga. Kenapa? Karena semua orang di keluar kelompokku masuk neraka, hanya kelompok kita yang masuk surga. Na'udzubillah min